Shalom Tuhan yang bersukacita dimanapun Anda berada. Hari ini yang percaya mujizat Tuhan bekerja secara luar biasa buat engkau dan saya. Dua-dua tangan terangkat di tempat ini, Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh, yang percaya Tuhan, kebaikan dalam kehidupan kami tiada berkesudahan. Sebab ini kami nyatakan Tuhan, Engkau Allah kehidupan kami. Hanya karena salibmu saja Tuhan kami bertahan sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Lord God. Terima kasih Bapa yang terbaik yang kami punya dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Yes. Hanya Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, thank you Jesus. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Bersama dengan iman Tuhan, Engkaulah sumber harapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Di jiwa-jiwa yang berserah Tuhan, jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
Kau untuk kami, Yesus Tuhan. Pada setiap hati umat Tuhan akan pujian buat Raja dari umat ini, buat Tuhan yang berikan kelegaan usia kehidupan umatnya. Yes, katakan ucapan syukurmu, katakan terima kasih Yesus. Kami berkasih Yesus. Thank you. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Oh, yang salibmu Tuhan. Yes, bersama-sama dengan Tuhan nyatakan di tempat ini. Yes Lord, Engkau yang berkuasa, amin, melakukan mujizat. Terima kasih Yesus, mujizat-Mu yang kami perlu. Kuasa-Mu Tuhan, urapan-Mu Yesus, Kau anak kami. Oh, Yesus, Yesus Tuhan, Kau kami sembah, Kau kami puja selama-lamanya Yesus Tuhan. Kami percaya. Terima kasih selama-lamanya Yesus. Oh, Kau kami sembah Tuhan. Mari bersama-sama Tuhan jangan berdiam diri. Suruhkan musim di tempat ini. Nyatakan mazmur-Mu. Oh, nyatakan ucapan syukur-Mu. Syukur-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami selama-lamanya. Oh, Yesus Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Semua alasan kami hidup, semua alasan kami masih bertahan sampai dengan saat ini. Haleluya, ku rindu memuliakan nama-Mu Yesus. Yes Lord, we worship Your name, Jesus. We praise You Lord God. Mari bersama-sama Tuhan dengan dua-dua tangan bersuka cita, muliakan nama-Nya di tempat ini. Yes Lord. Amin. Haleluya, haleluya, bagi anak Tuhan. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua bangsa.
memahlukan Engkau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Bersama dengan iman katakan haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Oh, bersama-sama Tuhan nyatakan amin. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Oh, bersama yang teman mengucapkan syukur untuk bagi umat Tuhan. Setiap lidah, suku, bangsa, amin. Berikan glory, berikan hormat, oh beri pujian, amin, amin. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Oh, amin. Oh, lebih lagi silakan haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini. Lebih lagi sorakan haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih karena punya Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan Allah lain dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang bersuka kita berdoa saya diserahkan. Amin, amin, amin. Yang sudah siap memuji Tuhan bersama-sama bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Hey, hey, amin. Sebab sekarang telah tiba. Bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan di tempat ini. Hey, thank you Lord Jesus. Katakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Nyatakan dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, dengan bangga hati nyatakan keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Dua-dua tangan oleh darah anak domba. Lebih lagi mas Tuhan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Bersama kita lagi kembali nama Tuhan. Yes, dengan segenap imanmu nyatakan keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, darahnya tercurah di tempat ini, oleh kesaksian
Katakan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih lagi amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian, oleh kesaksian umatnya di tempat ini bersama nyatakan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Amin. Dua-dua tahun bersama-sama. Oleh darah anak domba, umat Tuhan yang diberkati nyatakan oleh kesaksian kita. Katakan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah domba, oleh darah anak domba, bersama oleh kesaksian kita. Oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Nyatakan oleh darah anak domba. Oh, oleh darah anak. Amin. Bersama-sama domba. Haleluya. Katakan saya percaya. Katakan aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Lebih lagi umat Tuhan, tepuk tangannya buat Tuhan kita. Hey. Amin. Amin. Yes. Katakan ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Hey, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Kadang telah bebas. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas bersama. Ku bebas, bebas, bebas. Oleh segenap pengaduan di tempat ini katakan amin. Amin. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Lebih lagi umat Tuhan. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin. Sering menemani buat Tuhan kita di tempat ini. Terima kasih. We show your name. We praise your name Jesus. Terima kasih. Haleluya. Yang percaya engkau dan saya sebagai umat yang telah ditebus dengan harga yang lunas, bersama-sama katakan amin. Dengan imanmu katakan amin. Langsung percaya aja umatnya di tempat ini, angkat dua-dua tangan. Yes. Biar kuasanya membebaskan setiap umat Tuhan di tempat ini. Yang terbelenggu dibebaskan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Katakan amin. Yes.
padaku dan hidupku menang. Bersama-sama katakan, yes, kami bebas Tuhan. Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oh, nyatakan dengan imanmu Tuhan. Yes Lord. Kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Segala tepuk tangan boleh buat Tuhan kita, amin. Ku bebas, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Dan segala pengagungan buat Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Dengan segenap imanmu Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oh, yes, dengan segenap imanmu Tuhan. Kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Dan hidupku menang. Dan hidupku menang. Serahkan haleluya, haleluya. Dan kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah,
kami boleh dibebaskan, kami boleh dilepaskan, kami boleh diperdamaikan dengan Allah. Oleh darah Yesus dosa kami diampuni, oleh darah Yesus kami diperdamaikan dengan Allah, oleh darah Yesus kami boleh bersekutu dengan Tuhan, oleh darah Yesus tubuh kami sehat, oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urap seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini, mereka yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, umat-Mu yang sedang berdoa untuk kesembuhan kesehatan, umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan keluarga, pemulihan pernikahan, Bapak, umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan pekerjaan, pemulihan karir. Tuhan, kami percaya oleh darah Yesus, kami dilepaskan, kami dibebaskan, kami disembuhkan oleh kuasa darah Yesus, darah anak domba Allah. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu. Kami menolak mematahkan semua pekerjaan si jahat, panah-panah api si jahat. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Bapak, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Bulan ini adalah bulan perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan Tuhan yang sangat besar. Gereja Tuhan, tema khotbah hari ini, rahasia darah Yesus Kristus. Gereja Tuhan, tema khotbah hari ini, rahasia darah Yesus Kristus. Saudara gereja Tuhan, untuk saudara mengerti tentang apa rahasia saudaraku di balik kuasa darah Yesus Kristus, saudaraku gereja Tuhan, kita harus melihat dalam kitab Keluaran. Bagaimana kitab Keluaran menjelaskan, saudaraku gereja Tuhan, sebelum kita melihat apa yang Tuhan sampaikan dalam kitab Ibrani, dalam kitab Roma, dalam kitab Korintus, saudaraku harus mengerti, memahami apa yang disampaikan firman Tuhan melalui kitab Keluaran. Gereja Tuhan yang pertama, gereja Tuhan, haleluya. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 31, saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, darah Yesus adalah darah yang membebaskan kita. Dalam Keluaran 12 ayat 31, haleluya. Keluaran 12 ayat 31. Keluaran 12 ayat 31. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya. Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku. Bangun dan keluarlah dari tengah-tengah bangsaku. Baik kamu maupun orang Israel. Maupun kamu, baik orang Israel. Pergilah. Beribadahlah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan Allah. Seperti katamu itu. Seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Amin. Tetapi pergilah. Gereja Tuhan, tujuan umatnya dilepaskan, umatnya dibebaskan dari rumah perbudakan, dari Mesir, adalah dengan satu tujuan, supaya umatnya bisa beribadah. Itulah sebabnya gereja Tuhan, Ibrani pasal 9 ayat 14. Lihat Alkitab saudara, bagaimana Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Yesus. Jadi mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Dengarkan gereja Tuhan, Dia mati di atas kayu salib agar oleh darahnya dosa kita disucikan. Oleh darahnya hati kita dibersihkan dari hati nurani, dari perbuatan yang sia-sia, supaya engkau dan saya bisa beribadah kepada Tuhan. Ibrani 9:14. Ibrani 9 ayat 14. Amin. Betapa lebihnya darah Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus. Yang oleh roh yang kekal. Yang oleh roh yang kekal. Telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Telah mempersembahkan dirinya kepada Allah. Sebagai persembahan yang tak bercacat. Sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Gereja Tuhan, supaya Anda dan saya bisa beribadah, dapat beribadah. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, beribadah kepada Tuhan adalah tujuan hidup kita. Maka saudara lihat Keluaran 5 1 sampai 2. Keluaran 5 1 sampai 2. Saudaraku, selama 400 tahun lebih orang Israel diperbudak, dan saudaraku, mereka hidup tanpa ibadah. Mereka hidup sebagai budak. Hari-hari mereka hanya bekerja dan bekerja dan bekerja. Saudaraku, bukan itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Keluaran 5 ayat 1 sampai 2. Keluaran 5 ayat 1 sampai 2. Amin. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Musa dipilih Tuhan untuk menghadap Firaun karena orang Israel semakin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, Saudaraku, dua orang ini
menghadap Firaun dan berkata kepada Firaun, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. beginilah firman Tuhan Allah Israel, Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. biarkanlah umatku pergi mengadakan perayaan di padang gurun. Tapi Firaun berkata, Tetapi Firaun berkata, Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? untuk membiarkan umat Israel pergi. Gereja Tuhan, kita dilahirkan, kita diciptakan untuk mengadakan perayaan, untuk beribadah. Bahkan kita, saudaraku, diciptakan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk membawa korban persembahan bagi Dia. Saudara, Keluaran 5 ayat 3. Keluaran pasal 5 ayat yang ketiga. Keluaran 5 ayat 3. Amin. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Allah orang Ibrani telah menemui Musa. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. supaya jangan mendatangkan penyakit sampar dan penyakit pedang. Gereja Tuhan, mengertikah saudara bahwa ternyata mempersembahkan korban beribadah adalah rahasia saudara bebas dari sakit penyakit, engkau bebas dari pedang. Saya ulangi, gereja Tuhan, ternyata mempersembahkan korban beribadah kepada Tuhan adalah rahasia bagaimana Anda bebas dari sakit penyakit, bagaimana saudara bebas dari pedang. Saudaraku, Musa berkata kepada Firaun, izinkan kami beribadah, izinkan kami mempersembahkan korban. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, ternyata beribadah dan mempersembahkan korban adalah tujuan hidup kita. Itulah sebabnya Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, agar oleh darahnya, darah Yesus menyucikan hati saya, darah Yesus menyucikan hati saudara, melepaskan kita dari segala ikatan, supaya kita tidak terikat dengan apapun dan kita bebas beribadah kepada Tuhan. Gereja Tuhan, lihat Alkitab saudara. Haleluya. Keluaran 5 ayat 8 sampai 9. Tanpa tidak sadar, sering sekali saudaraku gereja Tuhan, pekerjaan kita mengikat kita, memperbudak kita, sehingga kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Keluaran 5 ayat 8 sampai 9. Keluaran 5 ayat 8 sampai 9. Keluaran 5 ayat 8 sampai 9. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, Tetapi jumlah batu bata yang mereka perbuat sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, jangan mengurangi beban itu, karena mereka pemalas. karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. izinkanlah kiranya kami mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, sehingga orang-orang ini terikat kepada pekerjaannya, dan jangan mempedulikan perkataan dusta. sehingga mereka tidak mempedulikan perkataan yang disampaikan oleh Musa, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, Firaun berkata, bebankan pekerjaan mereka, kasih pekerjaan yang lebih berat, kasih pekerjaan yang lebih banyak, buat mereka lebih sibuk lagi, supaya mereka terikat dengan pekerjaan mereka. Kalau mereka terikat dengan pekerjaan mereka, mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, otomatis mereka tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati, maka hati-hati dengan bertambahnya harta, hati-hati dengan bertambahnya pekerjaan, hati-hati bertambahnya dengan bisnis yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Gereja Tuhan, saudaraku, bisakah saudara melihat? Ini adalah cara Firaun untuk saudaraku menjebak umatnya, supaya umatnya tidak mau beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya, ulangi lagi Keluaran 5 ayat 9. Haleluya. Keluaran 5 ayat 9. Haleluya. Keluaran 5 ayat 9. Amin. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, sehingga mereka terikat kepada pekerjaan mereka, dan jangan mempedulikan perkataan dusta. dan jangan mempedulikan firman Tuhan yang berkata, beribadahlah kepadaku. Firman Tuhan yang berkata, persembahkanlah korban kepadaku. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, saudara harus mengerti, saudara harus memahami, kalau saudara bisa beribadah, itu adalah berkat yang terbesar, itu adalah harta yang terbesar. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, bagaimana Firaun, saudaraku, dia membebankan umatnya
memberikan mereka pekerjaan yang lebih banyak, menyibukkan mereka dengan banyak pekerjaan, supaya mereka terikat dengan pekerjaan itu, sehingga mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Jadi darah Yesus dicurahkan, dengarkan Bapak Ibu gereja Tuhan, agar oleh darah Yesus Anda dan saya dibebaskan dari segala ikatan. Hatimu harus bebas hari ini. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Ada banyak orang Kristen, saudaraku, mengurangi jam ibadahnya. Bahkan saudaraku mengurangi jam-jam doanya, bahkan mengurangi saudaraku persembahannya, karena hatinya sudah terikat. Di dalam nama Yesus Kristus, firman hari ini, biarlah oleh darah Yesus saudara dilepaskan, saudara dibebaskan dari ikatan apapun. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, tanpa tidak kita sadari, sering sekali saudaraku kesibukan pekerjaan, kita berpikir itu promosi, itu betul, tetapi berhati-hati dan waspada. Alkitab berkata, gereja Tuhan, bagaimana Firaun berkata kepada orang Israel, bebankan mereka pekerjaan yang lebih banyak, sibukkan mereka dengan pekerjaan yang lebih banyak, supaya mereka terikat dengan pekerjaan mereka, sehingga mereka tidak bisa beribadah. Gereja Tuhan, mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Saudara gereja Tuhan, Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya memberikan keselamatan dan kesembuhan, tetapi dia mati di atas kayu salib agar Anda dan saya mulai hari ini menjadi pribadi-pribadi yang senang bersekutu dengan Tuhan, yang suka beribadah kepada Tuhan, yang senang bergaul kepada Tuhan. Karena waktu Anda beribadah kepada Tuhan, gereja Tuhan, Alkitab berkata, itu adalah rahasia engkau bebas dari sakit penyakit. Itu adalah rahasia engkau bebas dari pedang. Maka saudaraku gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, Keluaran pasal 5 ayat 3, ulangi lagi Bu Belinda, ibadah dan mempersembahkan korban adalah rahasia bebas dari sakit penyakit dan pedang. Keluaran 5 ayat 3. Keluaran 5 ayat 3. Keluaran 5 ayat 3. Lalu kata mereka, lalu kata Musa, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya. Izinkanlah umatku pergi mempersembahkan korban 3 hari perjalanan jauhnya. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Garis bawahi, supaya jangan mendatangkan penyakit sampar atau pedang. Itulah sebabnya gereja Tuhan dalam Keluaran 23-25, beribadahlah kepada Tuhan. Ia yang memberkati roti makananmu, Ia yang memberkati air minumanmu, Ia yang menjauhkan sakit penyakit daripadamu. Keluaran 23 ayat 26 berkata, tidak ada yang keguguran, tidak ada yang mandul, bahkan tidak ada yang mati muda. Tuhan menggenapkan tahun-tahun umur. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, jangan anggap enteng beribadah, jangan anggap enteng mempersembahkan korban. Kalau hari ini gereja Tuhan, engkau bisa beribadah. Kalau hari ini engkau bisa mempersembahkan korban, persembahan kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, Anda adalah orang-orang yang terberkati. Anda adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, Firaun berkata, bebankan mereka pekerjaan yang banyak, kasih mereka, sibukkan mereka dengan pekerjaan yang baik, supaya mereka terikat dengan pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, angkat tangan saudara, saya berdoa sebagai hamba Tuhan. Hari ini oleh darah anak domba Allah, engkau dilepaskan, dibebaskan dari segala ikatan apapun, sehingga kau tidak terikat dengan mamonkah, dengan pekerjaankah, dengan apapun itu. Gereja Tuhan, hatimu hari ini engkau bebas bisa beribadah kepada Allah yang benar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, tema khotbah hari ini, rahasia darah anak domba Allah. Saudaraku, yang pertama, darahnya membebaskan kita dari segala ikatan apapun. Yang pertama, yang kedua, darah Yesus, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, haleluya, bebaskan saudara dari segala kutuk. Galatia 3:13, saudaraku, Kristus telah melepaskan kita dari kuasa. Galatia 3:13, Galatia pasal yang ketiga 13, bahwa Anda dan saya, gereja Tuhan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan Ia menjadi kutuk. Baca Biblia, haleluya. Galatia 3 ayat 13. Amin. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Supaya di dalam Yesus berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, darahnya lepaskan saudara dari segala kutuk. Dengan jalan Ia menjadi kutuk.
Supaya Anda dan saya bukan lagi orang-orang terkutuk, tetapi engkau dan saya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara gereja Tuhan, umat ini diberkati Tuhan. Kejadian 3:17-19. Siapakah orang yang pertama kena kutuk? Adalah Adam itu sendiri. Kejadian 3:17-19. Kejadian 3 ayat 17. Amin. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, amin, jangan makan daripadanya, jangan makan daripadanya. maka terkutuklah tanah karena engkau. Perhatikan gereja Tuhan, yang pertama terkutuklah tanah karena engkau. Lanjutkan. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Yang pertama tanah terkutuk, yang kedua harus bersusah payah untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan rezeki, harus bersusah payah. Lanjutkan terus, haleluya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, Saudaraku, yang ketiga semak duri yang dihasilkan, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. lanjutkan terus, haleluya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Alkitab berkata gereja Tuhan, dosa membuat Adam dan keturunannya harus berpeluh untuk mencari makanan. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, jangan anggap biasa bekerja saudaraku, bersusah payah untuk mendapatkan makanan. Jangan anggap itu biasa. Itulah yang dialami oleh orang Israel selama 40 tahun, selama 400 tahun. Mereka bekerja tetapi tidak ada hasil. Tetapi kabar baiknya, Tuhan itu berfirman kepada Abraham, bapak orang percaya, dalam Keluaran 15:15, bahwa Tuhan sendiri yang menyelamatkan umatnya dari kutuk. Tuhan sendiri yang menyelamatkan umatnya dari penindasan. Dengan tangan Tuhan yang kuat, dengan tangan Tuhan yang luar biasa, supaya mereka tidak lagi tinggal di rumah perbudakan, tetapi mereka harus keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, dari rumah kemiskinan, dari rumah sakit penyakit. Mereka harus keluar dengan tangan yang penuh, dengan tangan yang diberkati Tuhan. Kejadian 15:15. Saudara gereja Tuhan, Tuhan berfirman kepada Abraham, kepada bapak orang percaya, agar keturunannya mereka dibebaskan dan mereka pulang dengan tangan yang penuh. Kejadian 15:15. Kejadian 15 ayat 16. Amin. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Kejadian 15:15, haleluya. Ayat di atasnya, haleluya. Saudara gereja Tuhan, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kejadian 15 ayat 14. Amin. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Tetapi bangsa yang memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Alkitab berkata, garis bawahi, mereka keluar bukan dengan tangan yang kosong. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan keluar dengan tangan yang penuh. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, betulkah ini terjadi? Saudaraku, lihat dalam Keluaran pasal 12 ayat 35-36. Bagaimana Tuhan menjamah orang-orang Mesir, sehingga orang-orang Mesir bermurah hati, memberkati mereka dengan cara yang luar biasa. Keluaran 12 ayat 35 dan 36. Keluaran 12 ayat 35-36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Orang Israel melakukan juga seperti yang dikatakan oleh Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Mereka meminta emas, perak, serta kain-kain yang mahal. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Garis bawahi, saudaraku gereja Tuhan, mustahil itu terjadi kalau Tuhan tidak berperang, kalau Tuhan tidak bekerja. Alkitab berkata, Tuhan bekerja, Tuhan turun tangan, Tuhan membuat orang-orang Mesir bermurah hati, mengubah hatinya, sehingga orang-orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel. Sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Alkitab berkata, mereka bukan dirampasi, mereka bukan dirugikan, tapi mereka merampasi orang-orang Mesir itu. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, ini adalah rahasia darah anak domba Allah, darah Yesus yang kedua. Yang pertama, engkau dilepaskan dari segala belenggu dosa dan ikatan. Yang kedua, engkau dilepaskan dari segala kutuk. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, kita bukan lagi orang-orang terkutuk, tapi engkau dan saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, Firaun berkata kepada Musa, Musa, mohonkan berkat kepadaku. Mengapa Firaun berkata, Musa, mohonkan berkat kepadaku, beri aku berkat. Saudaraku, tangkap ini. Tidak ada berkat
tanpa kita menerima darah anak domba itu. Saudaraku, Firaun sadar betul, sekalipun dia kaya, dia membutuhkan berkat itu. Dia merindukan berkat itu. Sebelumnya orang Israel dianggap orang hina, dianggap orang gagal, dianggap budak. Tetapi ketika darah anak domba Allah itu dicurahkan, Alkitab berkata gereja Tuhan, Tuhan itu membuat perbedaan. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Berkat yang kedua, sesuai dengan tema khotbah hari ini, rahasia darah anak domba Allah, darah Yesus yang pertama. Darahnya bebaskan kita dari belenggu dosa, dari segala ikatan. Yang kedua, darah Yesus bebaskan kita dari segala kutuk. Yang ketiga, gereja Tuhan, darahnya membuat Anda dan saya akan dipakai seperti pedang seorang pahlawan. Zakaria 9 ayat 13. Darah Yesus menjadikan Anda, akan memakai Anda seperti pedang seorang pahlawan. Zakaria 9 ayat 13. Zakaria 9 ayat 13. Zakaria 9 ayat 13. Sebab aku meluntur Yehuda bagiku, Aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim, busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu hai Sion, aku mengayunkan anak-anakmu hai Sion, terhadap anak-anakmu hai Yunani, terhadap anak-anakmu hai Yunani, dan aku akan memakai engkau dan aku akan memakai engkau. seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan berkata, aku akan memakai engkau seperti pedang di tangan pahlawan. Tuhan berjanji oleh darah perjanjian, umatnya dipakai seperti pedang seorang pahlawan. Zakaria 9:13. Maksudnya apa, pendeta? Saudara boleh lihat sebentar Yesaya 49 ayat 2 dan 3. Yesaya 49 ayat 2 dan 3. Saudara gereja Tuhan, Anda dan saya seperti pedang seorang pahlawan. Yesaya 49 ayat 2. Yesaya 49 ayat 2. Amin. Dia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, Firman Tuhan berkata, Nabi Yesaya berkata, Tuhan itu telah membuat mulutku seperti pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Dia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, Saudaraku, Nabi Yesaya berkata, Tuhan itu membuat aku seperti anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. dan menyembunyikan aku di dalam tabung panahnya. Gereja Tuhan, Anda dan saya adalah anak panah yang runcing di tangan Tuhan. Wow, berapa banyak saudara percaya melalui darah anak domba Allah, engkau dan saya dijadikan seperti anak panah di tangan Tuhan, anak panah yang runcing di tangan Tuhan. Itulah sebabnya, haleluya, Yesaya 49 ayat yang ketiga mengatakan, engkau dan saya akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Yesaya 49 ayat yang ketiga. Yesaya 49 ayat 3. Yesaya 49 ayat 3. Dia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, Yesaya berkata, Tuhan berkata, Yesaya, engkau adalah hambaku Israel. dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Berapa banyak saudara percaya oleh darah Yesus, oleh darah anak domba Allah, Anda dan saya dipakai Tuhan untuk menyatakan keagungan Tuhan, untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata dalam Yesaya 49 ayat 6, terlalu kecil bagimu untuk A, B, dan C, tetapi aku akan mengangkat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yesaya 49 ayat 6. Yesaya 49 ayat 6. Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, Terlalu sedikit bagimu hanya menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Pegang janji Tuhan ini, siapapun saudara, dimanapun saudara berada. Aku akan menjadikan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. supaya keselamatan yang daripada Tuhan itu sampai ke ujung-ujung bumi. Berapa banyak saudara percaya oleh darah anak domba Allah, engkau dan saya diangkat Tuhan, diurapi Tuhan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Oleh hidupmu, oleh bisnismu, pekerjaanmu, karirmu, saudaraku, nama Tuhan dipermuliakan dengan dahsyat dan luar biasa. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Maka kita berkata gereja Tuhan, haleluya, haleluya, dalam Zakaria 9 ayat 16, engkau akan diubahkan Tuhan seperti permata, mahkota-mahkota yang berkilau.
Zakaria 9 ayat 16. Haleluya. Zakaria 9 ayat 16. Amin. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, Tuhan Allah akan menyelamatkan mereka pada waktu itu, seperti kawanan domba umatnya itu. seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata mahkota yang berkilap-kilap. Alkitab berkata, sungguh mereka seperti mahkota, seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Anda dan saya adalah seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Kapan itu terjadi, Pak Pendeta? Waktu ada darah anak domba Allah yang menebus saya, menebus saudara. Maka kita berkata, kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba di dalam Kristus. Ciptaan yang baru, yang tanpa sakit penyakit. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Ulangan 8 ayat 4. Waktu mereka dibawa keluar dari rumah perbudakan. Saudaraku, ini adalah umat yang berbeda. Alkitab berkata selama kurang lebih 400 tahun mereka dijagai oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Ulangan 8 ayat 4. Ulangan 8 ayat 4. Amin. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. dan kakimu tidaklah bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, Maka haruslah engkau insaf. bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang bapa mengajari anak-anaknya. Gereja Tuhan, kita punya bapa yang baik. Perlukah saudara ragu akan kebaikan Tuhan? Alkitab berkata, waktu mereka dibawa keluar dari rumah perbudakan, kasihnya tidak berhenti, kebaikannya tidak berhenti. Alkitab berkata, waktu mereka berada di padang gurun selama 40 tahun, bajunya tidak buruk dan kakinya tidak bengkak. Artinya, tidak ada sakit penyakit selama 40 tahun. Mengapa? Karena Tuhan Allah mereka, penyembuh mereka, ada di tengah-tengah mereka. Maka Keluaran pasal 15 ayat 26, Tuhan itu berkata, jika engkau mendengarkan suaraku dengan sungguh-sungguh, penyakit manapun tidak akan ditimpakan kepadamu. Dia memperkenalkan dirinya, akulah Tuhan penyembuhmu. Akulah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan engkau, Tuhan yang menjamin kesehatan. Sekalipun engkau berjalan di padang gurun selama 40 tahun, kakimu tidak bengkak. Mengapa? Karena ada perlindungan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Rahasia darah anak domba Allah. Dan yang terakhir, gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Anda dan saya akan menerima perlindungan yang sempurna atas musuh. Zakaria 9 ayat 5. Saudaraku, engkau dan saya akan menerima proteksi ilahi. Engkau dan saya akan menerima perlindungan atas musuh. Zakaria 9 ayat yang kelima. Zakaria 9 ayat 5. Anda dan saya menerima perlindungan, saudaraku, gereja Tuhan. Perlindungan atas musuh, perlindungan atas apapun. Saudaraku, Zakaria 9 ayat 15. Zakaria 9 ayat 15. Amin. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, Tuhan semesta alam akan melindungi mereka. dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan menghabisi musuh-musuh mereka, pengumban-pengumban mereka. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, Mereka akan minum darah seperti minum anggur. dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman. Gereja Tuhan, artinya mereka tidak mengalami kekalahan. Mereka mengalami kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Mengapa? Karena Tuhan itu berjalan bersama dengan mereka. Maka Keluaran 12 ayat 23, saudara gereja Tuhan, pemusnah tidak boleh masuk waktu ada darah anak domba. Keluaran 12 ayat 23. Haleluya. Keluaran 12 ayat 23. Amin. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila dia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, Amin. maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu. Garis bawahi bahwa waktu ada darah anak domba Allah yang dioleskan, pemusnah tidak boleh masuk. Itulah sebabnya Wahyu pasal 12 ayat 11 berkata, oleh darah anak domba Allah kita mengalahkan kuasa si jahat. Oleh darah anak domba Allah. Wahyu pasal 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Amin. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, Dan mereka mengalahkan iblis oleh kuasa darah anak domba Allah, dan oleh perkataan kesaksian mereka, oleh perkataan kesaksian mereka. karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Gereja Tuhan, ada darah anak domba Allah yang melindungi saya.
Ada darah anak domba Allah yang melindungi saudara dimanapun saudara berada. Saudaraku, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Saudaraku, mari tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, bukan kuat, bukan gagah. Kalau hari ini kami dibebaskan, hari ini kami diselamatkan, hari ini kami disembuhkan, hari ini kami dipulihkan, semua oleh karena darah Yesus, darah anak domba Allah. Tuhan, terima kasih. Ulurkan tanganmu, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, pulihkan keluarga demi keluarga, bebaskan orang-orang yang terikat dalam nama Yesus. Hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan, hanya Engkau yang sanggup mengubahkan, hanya Engkau yang sanggup memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, persiapkan perjamuan kudus. Saudaraku percaya, oleh tubuh dan darah Yesus, saudaraku, dosa kita diampuni, sakit penyakit kita disembuhkan. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Haleluya. Demikianlah Yesus mengambil roti dan berkata, angkat roti tinggi-tinggi, Bapak Ibu. Demikianlah Tuhan Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan hari kematianku. Saudaraku, apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib? Engkau yang percaya, mari makan dengan ucapan syukur, mari makan dengan iman. Ucapkan syukur, haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Mari banyak bersyukur dan banyak bersyukur, haleluya. Mari Bapak Ibu angkat cawan tinggi-tinggi. Saudaraku, mari muliakan darah Yesus hari ini. Siapkan saudaraku dengan hati yang percaya. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan hari kematianku. Saudara, apakah saudara percaya bahwa cawan di tangan adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Engkau yang percaya, minum dengan ucapan syukur, minum dengan iman, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Mari banyak bersyukur. Saya mengajak Bapak Ibu mulai banyak berdoa, mengucap syukur, ucapkan syukur buat darah Tuhan. Ucapkan syukur, haleluya, buat darah Yesus. Ora labashika takiara labashika takaya lalu. Hena kaya labashaka takiara lalu. Ora labashika taka. Minta darah Yesus balut bungkus keluarga saudara. Minta darah Yesus balut bungkus harta bendamu. Minta darah Yesus balut bungkus anak-anak saudara. Minta darah Tuhan Yesus jagai kesehatan saudara. Haleluya, haleluya. Mulai berdoa dan mulai banyak bersyukur. Oleh darah Yesus dosa kita sudah diampuni. Oleh darah Yesus saudara dilepaskan dari segala ikatan dan dosa. Oleh darah Yesus kita bukan lagi orang-orang terkutuk, tapi kita adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Oleh darah Yesus engkau dilindungi. Oleh darah Yesus engkau disembuhkan, engkau dipulihkan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Angkat tangan saudara, terimalah kesehatan ilahi, terimalah kesembuhan, terimalah kesehatan ilahi. Saudaraku yang sakit, letakkan tangan di bagian yang sakit. Oleh biru saudara sembuh. Oleh darah Tuhan saudara disembuhkan, saudara dilepaskan, saudara dibebaskan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara. Bapak, kami akan membawa persembahan kami, ucapan syukur kami. Kami boleh membawa persembahan oleh karena kami sangat diberkati Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami percaya Tuhan, persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Mari angkat persembahan saudara, kita berdoa. Haleluya. Maka menaburlah saya di tanah ini. Mulai berdoa saudaraku, haleluya. Angkat tangan saudara, mulai berdoa, haleluya. Ikuti saya katakan, roti dalam tempayanku tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Angkat tangan saudara, katakan, roti dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Haleluya. Dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, saya percaya saudaraku diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudaraku, ada satu pengumuman. Bapak Ibu, dalam waktu dekat kita akan mengadakan saudara gereja Tuhan doa puasa Daniel. Mari persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa puasa Daniel ini selama 21 hari. Saya percaya saudaraku diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang pertama, yang kedua, kita ada ibadah doa fajar dan mesbah malam setiap hari. Dan khusus hari Rabu ada ibadah khusus untuk Malaysia. Silakan bergabung, saya percaya saudaraku diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Angkat tangan saudara, ucapkan syukur buat darah Yesus, darah perjanjian. Haleluya. Angkat tanganmu, pulang terimalah berkatalah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Amin, amin. God bless you. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.